Assalamualaikum, selamat datang di Bincang Sehat. Sahabat bertanya, dokter menjawab. Halo teman-teman semua, kembali lagi di video Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Mutiasari. Pada kesempatan hari ini, videonya spesial banget teman-teman, karena video ini bertepatan untuk memperingati Hari Stroke Sedunia atau World Stroke Day pada tanggal 29 Oktober 2022. Di samping saya udah ada Dr. Intan Yuliasari MSc, SPS, yang merupakan dokter spesialis saraf di Rumah Sakit Mutiasari. Selamat datang dokter. Selamat datang dokter Syifa. Halo dokter, gimana kabarnya dokter? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi dok, hari ini spesial karena memperingati Hari Stroke Sedunia ya dok ya, tanggal 29 Oktober. Apakah itu memang diadakan atau diperingati setiap tahun dok? Ya, terima kasih dokter Syifa pertanyaannya. Memang Bincang Sehat kali ini sangat istimewa teman-teman, karena bertepatan dengan Hari Stroke Sedunia atau yang kita kenal dengan World Stroke Day. Dari organisasi Stroke Sedunia memang mencanangkan Hari Stroke Sedunia tiap tanggal 29 Oktober. Itu kita peringati tiap tahun dengan tema yang berbeda-beda. Kemudian, mengapa kita perlu memperingati World Stroke Day ini? Itu adalah untuk meningkatkan awareness atau kewaspadaan kita sebagai masyarakat supaya kenal dengan gejala stroke dan tahu kapan akan dibawa ke rumah sakit. Selain itu, untuk mengkampanyekan bahwa stroke itu bisa dicegah, stroke itu bisa diobati. Jadi apabila dari masyarakat atau misalnya ada teman kita atau saudara atau suami atau istri yang kena gejala stroke, jangan ragu untuk segera dibawa ke rumah sakit. Menarik sekali dokter. Ini udah ada beberapa pertanyaan yang udah kita siapin dan semoga nanti bincangnya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang nonton ya dok. Insya Allah. Pertanyaan pertama nih dok, sebenarnya apa sih itu yang dikatakan stroke dok? Gitu. Jadi teman-teman bisa tahu stroke itu apa sih dok gitu. Terima kasih dokter Syifa pertanyaannya. Memang di masyarakat sudah banyak yang terkena stroke ya. Cuma kadang kita belum tahu stroke itu bagaimana, gejalanya seperti apa. Untuk mengetahuinya, kita harus tahu definisi stroke itu sendiri. Jadi, stroke itu adalah suatu tanda klinis gangguan fungsional otak, vokal maupun global yang berlangsung lebih dari 24 jam yang disebabkan oleh penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah otak. Dan dipastikan itu bukan karena trauma, bukan karena tumor, bukan karena infeksi. Oh gitu ya dok. Berdasarkan penjelasan dokter tadi, berarti ada yang tersumbat nih dok, pembuluh darahnya, ada yang pecah. Berarti ada beberapa jenis ya dok ya, tipe stroke itu dok? Oh iya. Memang ada 3 jenis stroke ya. Jadi yang pertama adalah stroke infark atau stroke penyumbatan. Itu biasanya sekitar 80%. Yang kedua, stroke perdarahan intracerebral sekitar 15%. Kalau stroke yang ketiga adalah stroke perdarahan subarachnoid, itu sekitar 5%. Jadi kalau stroke perdarahan intracerebral itu perdarahannya terjadi di dalam otaknya sendiri. Kalau stroke perdarahan subarachnoid itu di bawah lapisan otaknya. Kan otak ada 3 lapisan. Nah, jadi ini perdarahannya itu di bawah lapisan otak yang terbawah. Begitu ya dok. Berarti gejalanya bisa berbeda-beda ya dok? Pada dasarnya sama sih, pada dasarnya sama. Boleh di-share mungkin dok kepada teman-teman untuk mengenali gejala stroke gitu dok? Iya. Gejala stroke sebetulnya banyak sekali ya. Dan yang perlu kita ketahui adalah intinya mendadak. Jadi gejala stroke itu bukan perlahan-lahan, tapi mendadak intinya. Jadi dari organisasi Stroke Sedunia sudah membuat guideline gejala stroke supaya kita mudah mengenali, yaitu segera. SOL itu kan senyum. Jadi apabila kita menemui orang yang kalau senyum agak miring atau bibirnya perot, itu sudah merupakan tanda gejala stroke. Kemudian tadi G itu gerakan. Itu misalnya tangan kita sedang menulis atau sedang memegang benda, tiba-tiba jatuh gitu. Atau yang kaki, jadi gerakan kaki dan tangan beda dengan yang sebelah satunya. Misalnya kita pakai sepatu atau pakai sandal sedang lepas-lepas, nah itu sudah merupakan tanda gejala stroke. Tadi yang kan dia ada segera ya. Setelah itu bicara.
Jadi apabila kita menemui ada yang bicaranya pelo atau susah bicara, tidak bisa mengungkapkan suatu kalimat, itu sudah merupakan gejala stroke. Ada lagi ya Dokter Syifa, tadi kan slogannya segera ke RS. Nah, tadi kan segera sudah ya, nah ke-nya tuh kebas atau kesemutan. Jadi apabila kita merasakan kesemutan separuh badan, itu juga merupakan tanda stroke. Jadi beda ya dengan kesemutan yang misalnya tangan kanan kiri atau kaki kanan kiri, itu beda. Jadi kalau stroke itu separuh, asimetris. Tadi R rabun, jadi misal tiba-tiba pandangannya gelap atau tidak bisa melihat secara mendadak. Tadi R ya, S. Nah itu tadi sakit kepala. Jadi apabila kita sakit kepala hebat yang belum pernah ditemui sebelumnya, itu juga kita sudah mulai awareness itu suatu gejala stroke. Jadi teman-teman bisa mengingat segera ke RS ya Dok ya, untuk mengingat gejala stroke itu sendiri. Nah, sekarang timbul pertanyaan nih Dok, apa sih faktor resiko yang memungkinkan untuk terjadinya gejala stroke ini Dok? Gitu. Faktor resiko sendiri ada dua, faktor resiko yang tidak bisa diubah dan faktor resiko yang bisa diubah. Faktor resiko yang tidak bisa diubah adalah umur. Umur kan pasti akan bertambah ya, jadi kita tidak bisa memodifikasi. Terus jenis kelamin, stroke tidak mengenal jenis kelamin, tidak mengenal usia, bisa terkena atau menyerang siapa saja. Kemudian ras juga tidak bisa kita ubah, karena kadang ada yang ini ada ras tertentu yang dia lebih mudah terkena stroke. Dan tadi yang kedua, faktor resiko yang bisa diubah adalah hipertensi. Kita harus menjaga tensi kita di bawah 140/90. Itu kalau hipertensi itu seringnya untuk faktor resiko terjadinya perdarahan. Ya, terus alkohol ya. Alkohol kan bisa meningkatkan tensi tinggi, gangguan jantung, jadi bisa sebagai faktor resiko stroke. Betul. Yang ketiga, diabetes mellitus. Diabetes mellitus seringnya menjadi faktor resiko terjadinya stroke penyumbatan. Kemudian obesitas juga, merokok. Jadi ada faktor-faktor yang sebenarnya itu bisa kita ubah ya Dok ya, bisa dilakukan pencegahan. Seperti kayak penyakit hipertensi, darah tinggi atau diabetes mellitus ya Dok ya, itu kan bisa dikontrol ya Dok ya. Jadi bagi teman-teman, mungkin ibu-ibu bapak-bapak di rumah, jangan ragu ya Dok ya untuk melakukan kontrol rutin, khususnya untuk misalnya tekanan darah, gula darah, seperti itu ya Dok ya. Ya untuk pencegahan stroke ya, supaya kita tidak terjadi stroke, kan kita harus mencegah ya, itu ada prevensi primer dan prevensi sekunder. Prevensi primer itu yaitu kita harus mengontrol faktor risiko kita. Misalnya kita ada hipertensi, kita harus rutin kontrol, tensinya dijaga di bawah 140/90. Kemudian olahraga teratur, minimal tiap hari setengah jam bisa. Ya. Terus berat badan juga dijaga, jangan sampai obesitas. Kemudian untuk prevensi yang sekunder, kalau kita sudah terkena ya, itu harus kontrol rutin. Kita harus rajin kontrol ke dokter untuk minum obat teratur, karena nanti bisa dikendalikan mana yang perlu obat yang perlu diteruskan atau mana yang perlu di stop. Oh gitu ya Dok, berarti orang-orang yang mungkin sudah terkena stroke harus juga melakukan pencegahan sekunder ya Dok, agar komplikasinya mungkin bisa lebih ditekan ya Dok ya. Kalau latihan itu sangat berpengaruh ya Dok ya, berarti latihan bagi kalau udah terkena stroke ya. Iya Dok. Kalau itu dengan bisa rehabilitasi medis ya, kan kadang penyakit stroke itu beda-beda gejalanya tiap orang, tergantung lokasi yang terkena. Jadi mungkin ada yang dia nggak bisa bicara tapi masih kuat, tangannya masih kuat, masih bisa. Ada yang kesemutan saja gitu, atau ada yang kelemahannya tidak parah gitu. Jadi intinya sih stroke bisa dicegah dan bisa diobati. Gitu teman-teman. Ada juga nih Dok, pasien yang merasa dirinya mengalami stroke ringan. Stroke ringan nih gak usah lah kontrol gitu, udah enakan gitu. Itu sebenarnya gimana ya Dok? Sebetulnya itu tidak ada istilah stroke ringan atau berat. Jadi yang disebut orang mungkin stroke ringan itu gejalanya ringan, padahal itu proses penyakitnya masih berjalan. Jadi tetap kita harus berobat, harus kontrol rutin gitu, harus dipantau gitu. Karena ya ringan itu gejalanya, tapi bukan istilahnya stroke ringan, stroke berat itu nggak ada istilah itu. Oke.
Selanjutnya nih dok, tadi kan ada yang stroke perdarahan nih dok. Jadi ada perdarahan baik itu di otak ataupun di lapisan bawah arachnoid ya dok tadi ya. Nah itu tindakannya apakah harus operasi atau bagaimana dok? Baik, terima kasih. Stroke perdarahan itu tidak harus dioperasi ya teman-teman. Jadi tergantung luasnya perdarahan. Jadi ada indikasi tertentu yang bisa dioperasi. Misal perdarahannya lebih 30 cc, itu bisa dioperasi, dan dari faktor usia juga, faktor resikonya juga perlu kita lihat gitu Siva. Kemudian kalau selain itu bisa dengan obat atau konservatif. Jadi itulah pentingnya untuk berobat ke rumah sakit ya dok ya. Jadi jangan menerka-nerka sendiri ya dok ya. Nah, jadi prognosisnya untuk ke depan bagaimana dok? Oh ya, prognosis stroke itu sebetulnya tergantung seberapa cepat kita membawa pasien itu ke rumah sakit. Kan sekarang ada terapi kayak trombolisis ya, itu jadi menghancurkan klot, menghancurkan plak di pembuluh otak. Itu apabila kita datang ke rumah sakit kurang dari 4,5 jam, itu bisa 99% baik. Jadi sangat tergantung seberapa cepat kita membawa ke rumah sakit. Kemudian 10% itu biasanya sembuh sempurna. 10% bisa menyebabkan kematian. 80%-nya terjadi kecacatan yang dari ringan sampai berat. Nah, itu sangat tergantung sama time ya atau waktu. Waktu sangat berharga. Benar sekali. Seperti tagline hashtagnya kita kan precious time. Ya, precious time ya teman-teman, itu perlu diingat. Nah, kalau teman-teman pengen konsultasi langsung dan langsung bertanya nih kepada Dokter Intan, teman-teman bisa datang ke Rumah Sakit Mutiasari. Itu Dokter Intan ada di hari Rabu pukul 4 sampai 6 sore dan hari Jumat pukul 2 sampai 4 sore gitu ya dok ya. Ini bisa ketemu Dokter Intan, ataupun yang mau nanya-nanya konsultasi bisa ketemu Dokter Intan ya dok ya. Mungkin dari dokter ada lagi nih dok pesan-pesan yang mau disampaikan ke sahabat Mutiasari yang nonton? Oh ya, mungkin ini untuk terakhir ya, pesan buat kita semua. Jadi menekankan, jadi bahwa stroke itu gejalanya mendadak. Jadi tidak ada yang bertahap perlahan-lahan. Kemudian stroke adalah gangguan fungsional otak, vokal dan global. Kemudian kita harus menghemat waktu. Jadi apabila kita melihat atau saudara kita terkena stroke, kita jangan bawa waktu, harus segera dibawa ke rumah sakit karena waktu yang cepat akan menentukan prognosis stroke itu sendiri. Benar sekali. Terima kasih Dokter Intan untuk sama. informasi ilmunya dan remindernya untuk kita semua. Semoga bermanfaat juga untuk sahabat Mutiasari yang nonton. Dokter Intan, jadi kemarin kita udah bikin bersama dokter spesialis kulit kelamin. Hari ini bersama Dokter Intan spesialis saraf. Dan nanti ke depan kita juga akan membuat video bersama spesialis lainnya dok. Jadi bagi teman-teman Mutiasari, bagi yang belum subscribe channel YouTube Rumah Sakit Mutiasari, bisa subscribe dulu biar nanti dapat pemberitahuan untuk video-video menarik lainnya gitu. Mungkin itu aja dokter ya. Terima kasih banyak dokter. Sampai ketemu ya di video selanjutnya. Bincang Sehat Mutiasari, sahabat bertanya, dokter menjawab.